Ya, latte art itu apa sih? Latte art itu seni menggambar di atas minuman. Yang dibutuhkan adalah alat, bahan, dan teknik latte art. Alat itu yang dipakai frothing atau steam dengan milk jug. Lalu untuk frothingnya sendiri ada yang manual maupun mesin. Manual kita bisa pakai red steamer, Bellman, French press. Kalau mesin kita bisa pakai mesin espresso atau mesin steam milk. Bahan yang kita pakai adalah susu pasteurisasi. Kalau susu HT ya boleh, tapi ini masuk ke ilmu ya. Karena kalau kita pakai susu HT ya nanti diketawain sama barista Italia ya. Lalu teknik latte art itu ada pour art, ada etching, ada foaming, ada image. Memang yang paling susah adalah pour art karena dia akan membentuk heart, love, tulip, rosetta, dan pattern. Lalu kalau etching pakai coklat, krema atau pakai krim. Coklat, krema atau krim. Lalu foaming itu kayak 2D atau 3. Lalu image bisa pakai mesin coffee print. Oke, jenis steam knob pada mesin itu beda-beda. Ada yang model rotary one, ada yang diputer, ada yang model press one atau turn one, lalu ada model press one. Turn one itu pakai tombol ya, kalau press one itu pakai press atau pakai kayak tombol apa pencet. Susu yang kita pakai adalah pasteurisasi. Sudah saya jelaskan di modern brew. Di barista ya, jenis susu yang dikentalkan, kelebihannya foamnya padat, foamnya tahan lama dan rasa blend. Dan ingat kelemahannya susu ini adalah harus disimpan di freezer ya, expirednya 2 minggu. Bisa merek Diamond atau Greenfield atau susu segar. Lalu milk jug yang kita pakai itu juga ada bedanya, ada yang Rosetta, ada hand milk jug, ada long spot, ada Teflon. Tapi kita pakai yang Rosetta. Preparationnya kalau kita mau frothing ya, tangan kiri pegang milk jug, tangan kanan pegang steam wand, atau yang kidal ya bisa kebalik. Lalu milk masuk ke steam knob dan posisi milk jug ini harus menghadap ke wajah. Putar steam, lalu tekniknya. Nah, jadi dalam frothing sendiri itu ada 3 teknik. Kita mau nyari teknik cream, foam, apa milk. Jadi kalau cream itu posisi sticknya ini di tengah-tengah. Ini untuk buat latte art, pour art ya, hot cappuccino. Lalu kalau teknik foam dia masuk sedikit, jadi dia membusa nantinya. Lalu kalau membuat susu panas itu ke dalam. Makanya banyak orang yang frothing gagal karena dia memasukkan susu dalam steam wand-nya ini kurang benar. Rata-rata gagalnya di cream. Nah, jadi susu biasa, susu steam itu nanti kita buat krim dan jadi kalau pertama itu milk itu susu panas. Kalau krim susu kepala susu atau susu kental dan foam itu busa susu. Makanya kalau kita buat cappuccino itu krim dan milk yang kita ambil. Kalau buat coffee latte itu semua. Makanya kalau steam wand-nya dia agak masuk ke atas. Lalu kalau macchiato hanya foamnya. Nah, sebelum di latte art itu milk jug harus diputar-putar dulu, dibentur-bentur ke meja, lalu dia akan tersusun dengan sendirinya. Dan sebelum di steam maupun sesudah harap di flashing. Dan ujung nozzle-nya itu harus dilap kering ya, basah lap basah. Sehingga ujung nozzle-nya frothing itu nantinya bisa dipakai lagi, tidak buntu. Lalu kalau kita buat cappuccino seperti ini ya, ini krim sama milk. Lalu coffee latte itu kita tuang susu, lalu tuang kopi. Jadi nanti foamnya itu sisakan. Lalu kalau macchiato hanya diambil foamnya. Lalu jenis latte art itu yang pertama ada pour art. Nah seperti ini ya, seperti gambar. Lalu ada etching pakai coklat. Barista jangan sering pakai etching ya. Barista kalau bisa langsung terjun, langsung pour art, jangan etching. Lalu foaming pakai busa ya. Lalu picture pakai mesin kopi selfie. Lalu teknik pour art itu ada namanya, nah ini teknik pour art. Pertama, dia harus tersusun rapi seperti ini. Jadi pertama frothing milk kita buat dasaran dulu,
lalu kita tuang krimnya, drawing gambar, lalu kita drop, penuhi ya, lalu kita cutting, akhirnya jadi kopi, dan harus kita bersihkan bekas-bekas sisa latte art, sisa pour art. Nah, seperti ini ya gambarnya. Pertama kita tuang di tengah, lalu kita buat zigzag, ini rosetta ya, lalu kita potong. Lalu jenis pour art pertama ada love. Jadi love itu kita titik tengah ya, kita penuhi sampai tengah, sampai besarannya sampai membesar krimnya, lalu kita potong. Lalu heart kita sambil goyang-goyang, jadi dia akan membentuk dasaran seperti ini. Kalau love tadi kita nggak perlu goyang-goyang, jadi kita tinggal tuang aja di tengah. Kalau heart perlu digoyang supaya membentuk motif. Lalu kalau tulip itu tinggal kita buat paling nggak sekitar 4 sampai 5 titik. Dari titik pertama kita dorong, kita dorong, kita dorong sampai kecil, baru kita potong. Kalau untuk rosetta itu model zigzag. Jadi kita ngikutin arus turunnya susu. Untuk model pattern ini kalau kita sudah menguasai rosetta, heart, dan tulip. Jadi bisa kombinasi antara rosetta, heart, rosetta, dan puringnya ya, dan love atau heart. Kalau etching itu kita buat seperti kayak obat nyamuk, coklat, bunder-bunder kayak gini ya. Lalu kita potong tengahnya, ada yang masuk ke dalam, ada yang masuk keluar. Jadi habis masuk ke dalam terus masuk keluar. Ini keluar ya, ini keluar, habis itu masuk ke dalam yang spasinya. Lalu kalau etching dengan crema, tadi etching dengan coklat. Nah, ini kita bisa memanfaatkan dengan putihnya susu atau krimnya susu. Atau kebalikannya. Ini krimnya keluar, ini krimnya masuk. Lalu untuk latte art sendiri, untuk layer latte art ya, coffee latte ya, dari floating milk kita buat dasaran, fill up susunya, baru kita tuang espressonya. Sedangkan kalau macchiato itu kita tuang kopinya aja langsung, baru kita tuang foamnya. Tapi biasanya macchiato juga sekarang ada yang pour art. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami.